Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya, sahabat sama, sahabat Facebook dan sahabat Facebook. Kembali lagi di Inspiring Without S di edisi 24 Desember 2022. Kembali lagi bersama saya Destiano, Saya Amin. Saya Eli. Saya Tofi. Saya Fitri. Amin, Amin. Kayak habis diinterogasi apa gitu. Gini kayak kelas lagi. Oke, di malam ini kita ada tema cukup menarik, yaitu menjaga kesehatan jiwa. Betulkah? Ya, betul. Oke. Menjaga kesehatan jiwa ini agak gimana gitu. Emang jiwanya ada terganggu ya? Oh enggak, justru ini tuh mengantisipasi, Mas. Oh, mengantisipasi. Gimana tuh? Jangan sampai gitu loh. Jangan sampai kebablasan ya? Iya. Apalagi ini malam minggu kan. Nah, Akhir bulan juga. wah, bukan akhir bulan juga, akhir tahun. Akhir tahun juga ya? Akhir tahun. Komplek ya? Akhir bulan, akhir tahun. Nah itu barangkali kan nggak bisa move on kan, nggak siap untuk menata masa depan gitu. Berat banget ya. Berat ya? Oke. Nah, Gimana tuh? Nah, sebelum nanti kita akan mengulik-ngulik ya, kita akan membahas seputar menjaga kesehatan jiwa. Nah, mungkin aku mau tanya ke samping kananmu dulu nih, Mas. Wah kan kok gitu. Ya kan ya, Gimana, Fit? yang masih Sapi. masih Nyunyu. gitu kan. Menurutnya gimana sih tentang kesehatan jiwa itu? Apalagi kan dia juga anak BPI kan, anak penyuluhan Islam kan. Yang merawat jiwa ya biasanya ya? Iya, jiwa-jiwa yang sepi mungkin. Jiwa-jiwa yang kosong mungkin. Coba status bagus nih, jiwa yang kosong. Siapa kayak yang mau mengisi gitu? Sumbung. Gimana tuh? Kesehatan jiwa kan, jiwa tuh perlu apa ya, kita perlu jaga. Nanti kan biasanya jangan sampai orang tuh kena kena penyakit jiwa. Nah makanya dijaga. Jadi tuh dia tuh kan lebih baik mencegah daripada mengobati, bener yang katakan tadi. Caranya tuh orangnya tuh jangan terlalu sepaneng banget kayak gitu, jadi jiwanya bisa Terkondisikan. Jadi kalau dia terlalu sepaneng, dia terlalu gaspol terus, jadi dia nggak ada istirahatnya, ya udah nanti bakal kena jiwanya. Sebentar Mbak Taufik. Sebelum kita jauh-jauh ya, apa sih jiwa itu? Jiwa. Waduh, jiwaku ya jiwaku. Tapi yang penting jiwaku bukan jiwamu gitu loh. Malam minggu ya. Sebentar Mas, ini kan ada momen spesial nih di hari ini. Iya. Oh hari ini ya? Iya, sebelumnya. Sebelahnya. Sebelah siapa? Lagi sebenarnya siapa ya? Sebelahku. Gitu loh. Menahan nafas dia. Dia tuh masih grogi. Jago gitu kan. Emang kenapa jiwanya dia? Enggak apa-apa sih. Kali dia mau membantu untuk share tentang kejiwaan. Tentang jiwa maksudnya. Gimana Mas Amin? Apa tuh? Apa tuh? Jangan-jangan jiwanya juga ada ini perlu dirawat ya jiwanya. Enggak, jadi ngomong Mas Amin ini sangat-sangat rajin untuk merawat jiwanya. Dia itu sangat benar-benar kayak menyayangi jiwanya gitu loh, kayak ada treatment untuk ibadah kayak siapa lagi yang akan merawat jiwa kita kalau kita sendiri. Pertanyaan gini, kalau merawat biasanya itu pernah sakit. Gimana Min cara merawat jiwa kamu Min ketika habis sakit Min? Lagi sakit. Ayo. Kalau aku lagi sakit jiwa, aku nggak bisa merawat orang lain. Oh, pernah kok? Pernah? Alhamdulillah belum sih. Belum ya? Jangan. Gimana? Obatnya larang loh. Udah dilarang. Enggak ditangkap ibu CS. Gak bisa mandek loh. Ganti cover. Gimana Min cara kamu untuk itu Min merawat jiwa? Pertama-tama mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa aku lakukan ya menjaga diri sih. Menjaga diri itu dalam artian mungkin pertama-tama kita
perlu punya support system yang sportif, yang bisa benar-benar mendukung kita, terus punya lingkungan yang sehat, bukan lingkungan yang toksik kayak gitu sih. Jadi dengan melakukan hal-hal itu kita bisa untuk menjaga jiwa, terus mungkin dari orang lain kita bisa juga dapat pelajaran-pelajaran yang bermakna gitu dari orang lain tentang menjaga jiwa ini. Karena kan kalau kita punya teman yang baik, teman yang sehat secara jiwa, sehat secara emosional, pasti lambat laun kita juga bakal terkontaminasi kebaikan itu, terpapar. Iya sih, support system luar biasa. Kalau jiwa itu memang berkaitan ya dengan semuanya ya, dengan lingkungan iya, dengan kondisi spiritual ya terutama ya. Keren bahasanya support system. Iya. Gitu Mbak Taufik. Iya. Sesuai dengan ini yang akan kita bahas di sini nanti tentang menjaga kesehatan jiwa. Jadi itu ada 5 poin ya, 5 poin penting. Dimana yang pertama itu kalian tuh jangan berbangga ketika punya banyak teman, tapi teman itu nggak berbobot sama sekali. Ya, jadi berbanggalah ketika kamu punya teman mungkin yang bisa dihitung jari, tapi dia bisa memberikan support system yang baik untuk diri kita, memberikan feedback, dan bahkan bisa menularkan hal positif sama diri kita, bukannya kita ikut terbawa ke hal-hal yang nggak bagus, mungkin kebiasaan buruk yang dia miliki lah. Itu yang sangat disayangkan ya, apalagi kalau masa-masa SMA, masa-masa kuliah itu kan kayak masa-masa seneng-senengnya main sama teman, ikut-ikutan. Nah itu sebenarnya bagaimana benar-benar pinter-pinter cari temen gitu loh. Itu yang harus benar-benar ditekankan banget kayak gitu. Nah kemudian ada poin yang kedua itu sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang itu berkaitan dengan aktivitas untuk mengupdate tentang keilmuan. Bisa itu FGD, forum group discussion, bisa itu dengan mengikuti seminar-seminar, bisa dengan mengikuti semacam pelatihan. Dengan begitu kan kita mendapatkan keilmuan, nggak hanya ilmu saja, kita dapat relasi, kita bisa punya teman baru, dan kalau kita punya teman baru otomatis dengan ketemu banyak orang kita bisa memahami berbagai karakter ya. Nah itu bisa menambah semacam soft skill yang kita miliki juga, karena Allah itu sangat suka ya ketika kita itu mengupdate keilmuan yang kita miliki gitu. Nah dan jiwa yang sehat itu jiwa yang berilmu juga. Kalian ingat nggak ini ada istilah mensana in corpore sano? Ingat. Nah itu dia, itu ada kaitannya sama ini tadi gitu, seperti yang Mas Amin sampaikan juga tentang support system. Nah kemudian di poin ketiga itu kita harus memaksa diri kita untuk bermain logika, bukan bermain sih, berpikir secara logika, karena ketika kita menggunakan logika kita dengan baik, kita suka dengan kebenaran, suka dengan kejujuran, itu nilai yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi logika itu adalah nyawanya matematika. Adanya mungkin kalau kita ingat waktu kita SMA ya, itu ada ini kan logika yang ada di matematika ya, yang premis kayak gitu. Dan itu ketika kita cinta, ketika kita suka matematika, biasanya tuh orangnya orang-orang jujur. Jadi mungkin bisa dijawab sama diri kalian sendiri, suka matematika atau enggak. Nah ketika orang jujur tuh akan suka dengan hal-hal objektif, hal-hal yang
pasti, karena matematika kan ilmu ini ya, ilmu pasti ya. Jadi yang objektif ya yang benar, bukan kok membuat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, kayak gitu. Konkret. Yes, yang konkret kayak gitu Mas. Jadi bisa dikatakan gini ya, jiwa itu semacam ketika software itu adalah ketika ketika apa yang di jiwa itu sehat dan kuat, pasti outputnya pun akan positif gitu ya. Betul sekali. Karena di beberapa literasi ya, juga di beberapa keilmuan termasuk di Islam sendiri, di Imam Ghazali pun juga bahkan ada spesifik menjelaskan tentang ilmu jiwa itu sendiri sebenarnya. Itu karena bagaimana sih sebenarnya juga kita merawat jiwa itu juga dimanapun keilmuan itu pasti ada. Karena memang itu ada kaitannya dengan kerohanian ya, spiritualitas, religiusitas itu kan juga dari jiwa itu. Nah, ketika kita ini sudah menjaga jiwa, kemudian juga merawatnya, apa sih yang efek yang dahsyat untuk kita biasanya? Pernah nggak kalian ngalami itu? Nah, mungkin teman-teman ada yang mau sharing? Ada Beli mungkin? Beli mungkin? Beli nggak konsen ya? Pernah nggak pengalaman yang berkaitan dengan jiwa ya? Tapi bukan yang lainnya loh ya, jiwa yang lainnya loh ya. Kalau aku lebih ini sih, mencoba untuk merilis diri sendiri. Maksudnya kan ngomongin tentang jiwa pasti kan berantakan ya. Nah, caranya kita untuk ini kan dengan itu ngobrol sama diri sendiri, kayak apa sih yang kayak hal-hal yang terjadi di hari ini atau di kemarin-kemarin, supaya kedepannya itu kita tuh nggak berantakan. Kalau aku lebih gitu. Berarti dialek dengan diri sendiri ya. Penting itu sih. Itu masuk poin yang keempat Mas. Jadi kita tuh harus muasabah. Muasabah. Kita tuh hari ini tuh udah ngapain aja sebelum kita tidur ya. Nah, bagusnya kayak gitu. Sebelum kita tidur tuh otak kita tuh udah buat ngapain aja, memikirkan hal-hal yang positif kah, negatif kah, merancang sesuatu yang buruk kah, yang baik kah gitu. Nah, sekujur tubuh kita tuh buat ngapain aja, kita bisa muasabah di situ. Dan review review dari semua kegiatan yang kita lakukan di hari itu, dan bahkan kita juga mencari-cari kesalahan kita tuh di mana sih. Nah, kesalahan kita di mana sih, dan mungkin kadang ya ego kita aku nggak punya salah gitu kan. Dan namanya manusia ya, aku nggak punya salah gitu kan. Setiap mungkin ada gesekan sesama teman, sesama tetangga, mungkin pokoknya yang di lingkungan kita itu pasti ego manusia tuh aku nggak ada salah. Tapi di situ kita bisa memanfaatkan dari gesekan itu tuh jadi tahu kekuranganku di sini gitu. Karena orang itu pasti kan akan mencari-cari kelemahan kita, cari-cari kekurangan kita. Kita jadi tahu kekuranganku di sini, kelemahanku di sini. Nah, dari situ kita bisa memperbaiki lah satu persatu, pelan-pelan. Baiknya seperti apa gitu. Dan juga sebagai cara mengerem ya ego kita ya ketika kita mereview itu ya. Iya. Dan bahkan ya ketika kita udah kayak gitu tuh, kadang tuh kita meminta maaf sama diri kita sendiri gitu. Aku salah, aku melakukan ini. Iya. Bahkan di salah satu teori yang punyanya siapa, yang HW itu kan ada 4 yang maafkan, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mencintaimu, maksudnya ke diri kita. Iya, gitu. Itu bentuk pengapresiasi gitu. Iya. Kayak tubuh kita tuh udah bener diajak lari, diajak ngoyo banget kayak gitu kan. Siapa lagi coba? Artinya penghargaan terhadap diri kita itulah yang utama, yang penting ya. Jadi ingat kalimat yang di banyak novel ya, bagaimana kamu bisa mencintai diri orang lain kalau kamu nggak mencintai diri sendiri. Buat siapa itu Mas? Buat siapa itu? Ya buat yang di sana lah.
Jadi ono, Mbak. Ya di sana. Oke, bagi gitu sahabat kan. sama yang merasa, Dia merasa. boleh komen ya. Yang dengerin ini silakan komen ya. Boleh komen ya. Biar Mas Andika cus gitu, ya Mas ya. Oke, Gitu. ada yang bergabung sama kita, Pak Produser. Barangkali Pak Produser Gimana membacakan. dia? Belum ada yang komen. Oh, Oke. yang bergabung udah ada? Udah ada lewat-lewat. Oh, lewat aja ya, siap, Oke. siap, siap. Ini mungkin pada malam mingguan. Iya nih. Iya. Soalnya nggak hujan ya. Ya di sini. Yang di sini, yang di sana. Ya di sana ya kita. Ya makanya tak suruh komen ya Mas. Ini komen komen. hujan atau enggaknya Mm-mm. gitu. Terus juga kita molor ya berapa menit tadi soalnya ada kendala teknis. Mm-mm. Ada yang lagi malam mingguan, Ah, ah. Habis malam minggu lupa alatnya, lupa caranya. lupa caranya ya. Complicated ya. Udah 2 minggu libur ya. Oke, mungkin kita sedikit-sedikit juga ini ya, kita mereview juga ya. Bukan berarti mereview jiwa, bukan kegiatan kita ya. Banyak banget loh 2 Ah, ah. minggu kita off. awal Desember ya. Mm-mm. Kita live itu kita tidak mulai live tanggal berapa? 9 ya? Lupa. Lupa ya. Pokoknya Desember ini kita lagi sibuk-sibuknya untuk ini nyiapin goal terakhir itu aku habis HDI. Iya betul. Iya, tanggal 4 ya. Oh iya tanggal 4. Tanggal 4. 3 malam Mas. 3 Iya, malam. tanggal Oh, 3 3 malam ya. Itu kita bahas seputar HDI waktu itu ada guest star juga dari Win Wali Songo. Wah, dari Pati. dari Pati. Itu dan habis itu kan dari sahabat mata kan fokus untuk persiapan Persiapan Google ya. bahkan semuanya menyiapkan alat-alatnya segala macam, tempatnya, kebutuhannya, dan juga apa lagi ya? Kemarin Semarang HDI di mana? Kota Lama ya? Nah, pada Oh, ikut iya. ya, si Victor Bali ya. Apa aja kegiatannya kemarin? Apa aja tuh kemarin? HDI. Ada apa aja? Mas Amin. Oh, ada artisnya juga di sini ternyata ya. Ya aku lupa ya, harus lupa. Gimana Mas Amin kemarin? Main teaternya jadikah? Lancar. Jadi Gimana, alhamdulillah Mas? lancar. Gimana rasanya Mas? Alhamdulillah senang. Sisi kamu tuh Senang tapi lemes, kok lemes, lapar atau gimana sih? Semua. Ini saking senengnya jadi gitu. Jadi gitu ya. Ini Pak Presiden tanggung jawab ini Amin dan backbone ini Amin ya, tanggung jawab benar ini ya. Artis kita loh ini. Itu seharian kemarin ya kalian di sana ya. Kita berangkat kan jam setengah 7. Wis, Terus nyampe sana tuh terus setengah 8. Terus habis itu make up. wis, makeup juga. Iya dong. Woi. Ya. Terus habis itu tampil jam 11 sampai setengah 12. Makeupnya setengah 8. Mainnya jam 11. Iya, Iya. jam 11 hampir setengah Nggak luntur 12. kan? Iya, udah bonyok-bonyok gitu sih. Oh, make upnya on. Oh iya, sama-sama nanti bakalan tak minta Pak Profesor untuk nempel. Ya, Mas? Jangan. Kan kamu tahu ya maksudku? Nah, Ini tuh momen langka gitu loh, kamu make upin kayak gitu tuh. Iya kan? Itu 10 tahun sekali belum tentu ya. Iya. 10 tahun sekali belum tentu. Mas, sampai ada yang foto sama kamu loh. Oh, sama. Ada ke orang di sini? Ya ada. Tahu gitu. Mas kirimin foto dan aku lo nggak punya fotonya. Pokoknya nanti tak mintain gitu. Oh, atau nanti di ini ditempelkan di ini ya, di bagian bawahnya ini ya. Keren loh Mas Amin. Ya, kita perlu mengapresiasi kerja kerasnya Mas Amin. Ini kemarin tokoh utama dia, Nah, loh. iya. Aktor utama dia. Latihannya aja loh. Wow. Luar biasa. Hujan panas badai dilakoni. Dia berani berkorban itu. iya. Luar is the best ya Pak ya. Iya. Terus kita habis itu goalball udah ini ya kita mulai kemarin ya dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Alhamdulillah ada pemenang baru juga di goalball. Kita umumin ya. Sampaikan dia bertahu teman-teman ya. Ya. Untuk yang pertama yang kelompok putra itu ada Young Boys dari Bandung, juara kedua Palembang, juara 3 bersama itu NPC Kota Semarang dan Penganti itu tempatnya Amin dulu, itu Temanggung ya. Iya. Pengantin tua, pengantin. Nah, itu kemarin yang muda kemarin. Nggak ada N-nya. Gak ada N-nya. Penganti aja. Nah, pengantin. Nggak pakai Jelasin N. kan? Direm.
Iya. Ngomong-ngomongin, pengantin itu artinya apa Min? Itu dulu Min. Kamu kan Kayaknya alumni sana kamu Min. kalau nggak salah inget itu kayak sejenis pengikat gitu. Oh, artinya itu pengikat. Nggak tahu tapi kalau Kurang salah lebih maaf ya. ya kurang lebih itu. Ya mungkin nanti sahabat sama bisa bantu. Bisa bantu ya yang Pengantin dari itu pengantin ya apa? dari Temanggung ya. Oke. Komen aja. Kemudian yang cewek itu kemarin yang menang itu dari Bandung. Bandung Nama- juga. Bandung juga ada namanya Parimaku apa kemarin teh. Oh, yang itu. Kemudian ada dari yang juara 2 tuh dari Yogyakarta. Kemudian juara 3-nya dari Solo dan dari Kebumen. Ini sering kita soalnya nih. Selamat untuk semuanya yang menang ya. Ya selamat ya. Yang terbaik. Insya Allah kita ketemu di tahun depan ya. Iya. Mudah-mudahan Tetap bisa latihan terus. tetap latihan terus. Itu oke. Mungkin bisa kita akhiri. Masih ada satu. Oh satu lagi kan? ya. Masya Allah lupa. Yang hari Kamis. Wah, cepet-cepet Kamis. selesai pikirnya. Hari Kamu- Kamis tuh kan Oh kita iya ya. Kalian dari berjam-jam itu ya. kita nonton Gitu. dan banget. dan di situ apa ya ada naratornya kan. Iya. Keren banget deh Iya. itu. Keren. Itu luar biasa loh. Yang biasanya pertemuan ketika ada teman-teman tunanetra itu rame. Iya, Jadi senyap. hening. Luar biasa. Karena Hening banget. kita fokus kan Iya. dengerin Dia, apa dengerin narator juga dengerin Filmnya. Filmnya. bener-bener otak kita tuh main di situ. Dan keren. Aku menahan bukan menahan penasaran. Berminggu-minggu itu aku udah tahu temanya, mau lihat tahan gitu. Wah, dan akhirnya Meledak juga. Keren. Dan ternyata tanpa kita sengaja pun itu latarnya ternyata Semarang semua. oh iya Apa ya? Iya. Icon Semarang. Semarang. Yang kalau Ya, truk ke yang rumah sakit itu, kemudian di pelabuhan itu kan ternyata. Tanjung Mas. Ternyata it's amazing, emang bener amazing gitu kan. baru tahu kalau latarnya semua. Itu novel apa dulu? Terelier bulan tenggelam di wajah. Dari dia. Oh iya. Oke, insya Allah kita akan sedikit potong-potong ya besok ya. Dari kemarin yang kita lihat itu ada teman-teman kalau penasaran juga akan kita unggah di YouTube-nya sama insya Allah. Jadi ada filmnya terus ada naratornya gitu. Pengen tahu lagi digarap sama produser itu. jangan lupa Jangan lupa kasih semangat sama Pak Produser Dan supaya dia tetap semangat. terus. Jangan lupa tugas Pak Produser ya. Mati aku baru diserang. Oke, insya Allah kita ketemu di Sabtu depan ya. Pas malam tahun Baru. Ya Allah, tahun baru cuma IWE ya. Ya, kok cuman sih. Lo gimana sih kamu? Tuh kamu mau kemana? Mau ke Lawang Sewu. Enggak, udahlah. Oke, akhir kata saya Andi Stiono. Amin. saya Eli. Saya Tawi. Saya Fitri. Oke, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.